Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 11 Juli lalu. Vonis tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tuntutan jaksa KPK yang menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementan. SYL juga diminta membayar uang pengganti sebesar 14 miliar rupiah, 147.144.786 rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan hukuman SYL. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan hukuman SYL diantaranya sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum, dan telah memberikan kontribusi positif selaku mentan terhadap negara dalam menangankan krisis saat COVID-19. Selain itu, SYL dan keluarganya juga telah mengembalikan sebagian uang dan barang hasil korupsi. Usai pembacaan sidang vonis, SYL menyebut jika dirinya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau memegang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. 44 miliar dan saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Sementara itu, 2 anak buah SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, divonis dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasdi Subagiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap 2 terdakwa tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK sebelumnya yang menuntut hukuman 6 tahun penjara. Dalam persidangan, sejumlah saksi mengungkap aliran dana dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Uang haram tersebut mengalir ke Partai Nasdem senilai 850 juta rupiah. Biaya umroh bersama keluarganya sebesar 1 miliar rupiah. Membeli hewan kurban senilai 360 juta rupiah. Membayar biduan Nayunda Nabila sebesar 50 hingga 100 juta rupiah. Sunatan cucu serta ulang tahun cucu membayar tagihan kartu kredit SYL sebesar 215 juta rupiah. Uang bulanan istri SYL sebesar 30 juta rupiah.
cicilan mobil Rp43 juta per bulan selama bulan Maret hingga Desember 2021. Beli kado atau hadiah pernikahan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah. Beli makanan online untuk di rumah dinas Widya Chandra sebesar 3 juta rupiah per hari. Beli parfum 5 juta rupiah. Biaya pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah. Beli lukisan milik Sujiwo Tejo 200 juta rupiah. Beli keris emas 105 juta rupiah. Bayar gaji pembantu 35 juta rupiah. Beli mikrofon 25 juta rupiah. Serta pembelian durian Musang King mulai dari 18 juta hingga 46 juta rupiah. Sebelum menjalani sidang putusan, SYL sempat membacakan nota pembelaannya pada 5 Juli lalu. Dalam nota pembelaannya, SYL membantah telah melakukan pemerasan. Ia bahkan menyebut dakwaan dan tuntutan jaksa KPK sangat kejam. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya. Saat membacakan pleidoinya di hadapan majelis hakim, SYL juga sempat terisak. Terkhusus istri saya Ayun Sri Arahab yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya, yang tegak, dan istri saya tegak mendampingi saya dalam segala peristiwa, menjadi sumber kekuatan saya, belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Cundatita Sahrul Putri, Jamal Redindo Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Sujiwa Sahrul, Rizka Mulfi Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya sangat cintai selalu tidur bersama saya yang mulia. Kepada kalianlah risalah kecil ini saya sembahkan. Bagaimana lika-liku perjalanan sidang Syahrul Yassin Limpo dan siapa saja yang terlibat? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.